Deng. Bener, oi. Bab 509, karena aku ingin membunuhmu. Hati Tang Hai yang bergetar. Dia tahu betul bahwa kekuatan Ji Fei sia-sia. Namun, kini Zhou Fenghua telah berbicara dan memintanya untuk menjaga Julie. Sekarang, pergi, ayo kita tangani orang ini bersama-sama. Tang Hai yang memandang Xiao Cui dan yang lainnya dan memesan. Xiao Cui dan yang lainnya juga gemetar, tapi mereka tetap berjalan maju dengan berani. Ji Fei dan Julie saling memandang, dan mata Julie dipenuhi cemburu dan cemburu. Ji Fei tertawa diam-diam, tapi dia juga merasa ini adalah kesempatan akting yang bagus. Tang Haiyang, kita bertemu lagi. Ji Fei berinisiatif untuk berjalan mendekat dan berbicara seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama. Tang Haiyang menekan hatinya yang gemetar dan berkata, Ji Fei, segera minta maaf kepada Macron. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ya, Ji Fei mencibir, dan tanpa peringatan, dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Tang Haiyang melihat ke kaki Ji Fei, tapi dia tidak punya waktu untuk bersembunyi bahkan jika dia mau. Ledakan, tendangannya sangat kuat. Tubuh Tang Haiyang terbang seperti bola, menjatuhkan banyak benda di belakangnya. Serangkaian suara gemerincing dibuat. Apa yang membuatmu kasar? Suara Ji Fei yang penuh ejekan dan ejekan terdengar. Aku, Tang Haiyang memegangi perutnya yang pecah-pecah dan terdiam untuk waktu yang lama. Julie sangat gembira, tapi dia berpura-pura sangat marah. Bangun dan pukul dia. Hati Tang Haiyang hancur. Saya telah dipukuli dengan parah. Tidak bisakah saya bangun sekarang? Jika dia bisa bangun, bagaimana tidak? Xiao Cui, Saudara Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan menatap Ji Fei dengan ketakutan yang tak terkatakan di mata mereka. Tetapi mereka tidak berani mengambil langkah maju. Mata Ji Fei menyapu wajah semua orang. Siapa di antara kalian yang masih ingin naik? Wow, Xiao Cui dan yang lainnya mundur, tidak berani muncul. Tang Haiyang bahkan lebih marah di dalam hatinya. Julie diam-diam tertawa di dalam hatinya, tapi dia berjalan dengan tatapan sangat tidak yakin dan mendorong tubuhnya ke depan. Aku tidak yakin. Apakah kamu akan memukulku? Ada teriakan dan senyuman di matanya, tapi hanya Ji Fei yang bisa melihatnya. Aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Nona Julie, dia adalah menantu Ji Fei, suami Li Ruoxi, ketua grup Li yang baru. Ada mengenali Ji Fei dan berteriak dari samping. Julie berpura-pura tiba-tiba tahu, dan segera membuka tangannya untuk menghentikan Ji Fei. Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu hari ini. Siapa kamu? Apa yang harus aku jelaskan padamu? Ji Fei mengerutkan kening, berpura-pura bosan, dan mengangkat tangannya untuk menarik bahunya. Julie langsung bergoyang ke samping. Ah! Julie menjerit kesakitan. Ji Fei, jika kamu tidak meminta maaf atas pemukulan Macron dan tidak memberiku penjelasan yang jelas, aku akan pergi ke grup Li baru besok untuk membatalkan kerjasama denganmu. Ancaman nyata. Banyak orang di bar memandang Ji Fei. Saya ingin tahu apakah dia bisa menyerah di bawah ancaman. Sudut mulut Ji Fei terangkat. Tidak apa-apa untuk tidak bekerja sama. Aku juga tidak ingin bekerja sama denganmu. Katakan, jika kamu berani mengancamku, aku akan berurusan denganmu. Sengaja menunjukkan kekejaman, Julie sangat marah. Kamu benar-benar gangster. Saya akan pergi ke grup Li baru besok untuk mencari alasan bagi Li Ruoxi. Ayo pergi. Julie membawa orang-orang itu pergi dengan marah.
Alan dan yang lainnya juga sangat marah dan tidak peduli mengapa Julie bertindak begitu agresif dan bersemangat. Tang Haiyang dan yang lainnya tidak berani bertabrakan dengan Ji Fei secara langsung, jadi mereka berlari keluar satu demi satu dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika Ji Fei melihat sosok mereka menghilang, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berpikir, Zhou Fenghua, pertunjukan telah dimulai, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dia ingin pergi, tetapi ketika dia melihat tatapan kerinduan di mata Hu Sueyao dan Chen Ya, dan kerumunan orang yang menatap sekeliling mereka dengan penuh semangat, dia tidak punya pilihan selain duduk dan minum bersama mereka. Baru setelah Li Ruoxi menelepon untuk mendesak Ji Fei, dia mengirim kedua orang itu kembali ke kediaman mereka. Ketika dia sampai di depan pintu Chen Ya, Ji Fei ingin pergi. Hu Sueyao tiba-tiba meraih lengan Ji Fei dan berkata, "Saudara Ji Fei, bagaimana kalau kamu tinggal di sini?" Ji Fei bergidik, kenapa dia tiba-tiba merasa seperti domba kecil. Dia langsung menggelengkan kepalanya, "Saya punya keluarga." "Tidak apa-apa, lihat, kedua wanita cantik kami bisa menemanimu, meski mereka bersama." Hu Sueyao berkata pada Ji Fei tanpa rasa malu. Wajah Chen Ya tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya. "Sueyao, kamu minum terlalu banyak, cepat masuk." Dia diam-diam menatap Ji Fei, berpikir bahwa dia telah mengatakan dia ingin memberi Ji Fei seorang anak. Tetapi Ji Fei dengan kejam menolaknya, dan dia merasa sangat rumit. "Sueyao, kamu minum terlalu banyak, cepat istirahat." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Kakak Ji Fei, aku tidak minum terlalu banyak, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kami berdua menyukaimu, kamu bisa memintanya bersama-sama. Lagi pula kakak Ruoxi tidak akan memberikannya kepadamu, dan dia tidak akan memuaskanmu." Salah satu. Dahi, aku pergi. Dahi Ji Fei penuh garis hitam dan dia berbalik dan pergi. Dia menemukan bahwa meminta Hu Sueyao pindah dari villa adalah hal yang sangat bijaksana. Kalau tidak, gadis kecil ini akan melakukan sesuatu yang gila. "Saudara Ji Fei, kamu selalu diterima di tempat tidurku bersama guru Chen Ya." Hu Sueyao melompat berdiri dan berteriak dari belakang, tanpa rasa malu. Ji Fei berjalan lebih cepat, dia khawatir akan tersambar petir. "Sueyao, kamu benar-benar minum terlalu banyak." Chen Ya marah, "Guru Chen, saya tidak minum terlalu banyak, saya hanya berani mencintai, membenci, dan mengungkapkan, tidak seperti Anda, yang menyembunyikan cinta di hati saya dan menanggungnya setiap hari." Kompleksitas muncul di wajah Chen Ya. "Saya pusing setelah minum terlalu banyak." Dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju kamarnya. "Hatiku berantakan dan aku tidak tahu kenapa." Senyuman muncul di wajah Hu Sueyao. Dia tetap mencintai Ji Fei. Jika dia tidak memperjuangkannya sekarang, apakah dia akan menyesalinya di masa depan? Tidak ada rasa malu atau penyesalan di hati gadis kecil itu. Ji Fei turun dan begitu dia membuka pintu mobil, dia melihat ke kursi belakang. Suara mendesing, cahaya dingin lainnya menerpa. Kali ini, Ji Fei lebih lugas dan tidak mengelak. Akhirnya belati itu berhenti tepat sebelum menyentuh kulitnya. Oda Miki datang dengan suara marah. "Apakah kamu tidak takut mati?" "Aku takut. Aku belum tidur dengan istriku. Dan aku belum melahirkan anak laki-laki. Jadi tentu saja aku takut setengah mati." Gigi Oda Miki gatal karena kebencian. "Karena kamu takut, kenapa kamu tidak menghindarinya?" "Kamu tidak akan membunuhku, Oda Miki. Kamu terlalu sombong, aku tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak aku pasti akan membunuhmu." Oda Miki berkata dengan getir. Ji Fei berpikir dalam hati. Dia bahkan tidak tersipu ketika dia berbohong. Dia tidak menghindar sekarang. Dia bisa membunuhnya secara langsung. Jadi bukankah dia tidak mengambil tindakan?
Dia menarik kembali pikirannya dan berkata, "Terima kasih telah membantu melindungi mereka berdua." Ji Fei ada di bar hari ini dan melihat Oda Miki. "Aku tidak melindungi mereka," kata Oda Miki sengaja dengan arogan. "Baiklah, aku tidak perlu berterima kasih, aku ingin pulang. Mau kemana?" Bajingan, Oda Miki tidak menyangka Ji Fei akan benar-benar mengatakan tidak, terima kasih, dan dia marah di dalam hatinya. "Aku bajingan, kamu harus menjauh dariku. Kalau tidak kamu tidak akan tertipu di masa depan." "Anda mendengus, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." "Mengapa?" "Karena aku ingin membunuhmu." Bab 510 Perpisahan Oda Miki. "Kenapa kamu begitu gila? Kamu," suara mendesing. Sebelum Ji Fei selesai berbicara, tubuh Oda Miki sudah selembut ular dan dia langsung berguling ke pelukan Ji Fei. Ji Fei mampu mendorongnya keluar. Tapi Miki Oda langsung melingkarkan tangannya di leher Ji Fei. Mata Phoenix merahnya menatap mata Ji Fei. "Aku berangkat hari ini." Suaranya rendah dan lembut, dengan rasa keengganan. "Apakah kamu akan kembali ke negeri yang..." Ji Fei tiba-tiba menjadi waspada. Oda Miki mengangguk. "Ya, kematian Asou, perebutan kekuasaan mereka telah berakhir sekarang. Dan balas dendam akan segera dilakukan terhadapmu. Aku ingin kembali." Dia tidak berkata lebih banyak, tapi Ji Fei sudah mengerti maksud Oda Miki, dan dia ingin kembali untuk mencari tahu beritanya. "Saya merasa terharu di dalam." Dia mengangkat tangannya dan memeluknya dengan lembut. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Kalian ninja bukanlah apa-apa di hadapanku dan bukan tandinganku. Aku tahu kamu kuat, tapi kami banyak, dan jika kami ingin membunuhmu, kami akan melakukan apapun, termasuk keluargamu. Bagaimana kamu menghadapinya?" Oda Miki memandang Ji Fei dan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Ji Fei tergerak dalam hatinya. "Oke, saya mengerti, saya akan menelepon Anda. Jika Anda menemui kesulitan di masa depan, telepon saja telepon ini dan seseorang akan datang untuk menyelamatkan Anda." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menulis nomor telepon ke Oda Miki. Oda Miki tertegun. "Apakah kamu tidak takut jika aku memberitahu orang lain, mereka akan menyerang bangsamu?" Ji Fei menunjukkan senyuman jujur. "Aku percaya padamu." "Anda..." Oda Miki tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Tangannya tanpa sadar memeluk leher Ji Fei. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Fei. "Bisakah kamu memukulku lagi?" Setelah mengatakan itu, dia membenamkan kepalanya langsung ke pelukan Ji Fei. "Ji Fei, tak bisa bicara, apakah Anda kecanduan dipukul?" Ji Fei berusaha keras beberapa kali, tetapi tidak berhasil. "Pukul aku 2 kali supaya aku bisa mengingatnya beberapa hari lagi." Suara rendah Oda Miki terdengar di telinga Ji Fei. Ji Fei tahu betul bahwa bagi orang-orang seperti Oda Miki, dan bahkan orang-orang seperti dia dan Phoenix, hidup ini singkat. Itu sebabnya banyak orang akan membunuh secara gila-gilaan untuk menghasilkan uang, menikmati hidup dengan gila-gilaan, dan menyia-nyiakan hidup mereka dengan gila-gilaan. "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati," Ji Fei berkata di telinga Oda Miki. Oda Miki terkejut. Bang-bang, Ji Fei menamparkan pantatnya 2 kali. "Ji Fei, aku mencintaimu, Bo." Oda Miki mencium kening Ji Fei, lalu tubuhnya merangkak keluar dari pelukannya seperti ular lagi, lalu menghilang di malam hari. Meskipun dia menghilang, Ji Fei masih bisa melihat punggungnya, dan bahkan melihatnya berhenti beberapa kali dan melihat kembali padanya. Hidup itu seperti bunga, indah untuk waktu yang singkat. Ji Fei merasakan semacam simpati yang menentukan pada Oda Miki. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sebuah suara terkejut datang dari sisi lain. "Raja Naga, apakah kamu punya instruksi?"
Dua hal, dengarkan, Raja Naga. Tolong beri aku instruksimu. Nada suara pihak lain langsung serius dan penuh keseriusan. Salah satunya adalah mencari tahu apa yang mengancam Manisius. Saya ingin mencari tahu orang di belakangnya. Jernih, yang lainnya adalah mencari tahu hubungan antara grup Sanleng Negara Yang dan para ninja, dan memantau keberadaan para ninja. Ngomong-ngomong, lupakan saja, hanya dua hal ini. Apakah ada hal lain yang Raja Naga belum katakan? Pihak lain mau tidak mau bertanya. Tidak lagi, katakan padaku. Raja Naga, jangan khawatir, pihak lain menutup telepon. Senyuman muncul di wajahnya. Raja Naga ingin kita melindungi Oda Miki. Lakukan panggilan untuk menjadwalkan sekarang. Ji Fei memandang Yeskai. Dia ingin menyelesaikan masalah Zhou Fenghua dengan cepat dan tidak memberi mereka kesempatan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yao Guangbiao. Kakak Ji, apa perintahmu? Tunggu teleponku besok dan ambil kembali semua milik kita. Benarkah? Bagus sekali. Kakak Ji, suara Yao Guangbiao bergetar, dan nadanya penuh kejutan. Patah, Ji Fei menutup telepon, menginjak pedal gas, dan langsung pulang. Setelah mandi dan tidur, saya membuka selimut dan tiba-tiba melihat Li Ruoxi terbaring telanjang di dalam. Mata Li Ruoxi tertutup rapat, tetapi bulu matanya berkedip, wajahnya malu-malu, dan napasnya bahkan sedikit pendek. Ji Fei menggendong Li Ruoxi. Sayang, itu akan terjadi di lain hari. Banyak hal yang akan terjadi di perusahaanmu besok. Kamu perlu menjaga energi terbaikmu. Tubuh Li Ruoxi gemetar, tapi dia segera berbaring di pelukan Ji Fei dan tidak berkata apa-apa. Kedua pria itu tidur berpelukan. Villa Chenlong. Apa katamu? Ji Fei dan Julie sedang berkonflik. Zhou Fenghua memandang Tang Haiyang dan bertanya dengan keras. Dialah yang menelepon Tang Haiyang. Dia awalnya ingin bertanya apa yang terjadi nanti malam, tapi dia tidak menyangka akan ada berita yang begitu mengejutkan. Mark Len menganiaya Chen Ya dan wanita lain. Saya tidak tahu mengapa Ji Fei tiba-tiba muncul dan memberi pelajaran pada Mark Len. Julie mengalami konflik sengit dengannya. Tang Haiyang menjelaskan lebih lanjut. Wajah Zhou Fenghua penuh kegembiraan. Oke, ini bagus. Tuhan benar-benar membantu saya. Ingat besok, tidak ada karyawan grup Li baru yang diizinkan masuk perusahaan. Saya akan menghentikan mereka semua di depan pintu perusahaan. Semakin besar kebisingannya, semakin baik. Ingat. Tang Haiyang mengangguk. Jangan khawatir, saya pasti bisa melakukannya. Zhou Fenghua melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Setelah Tang Haiyang pergi, Zhou Fenghua segera menghubungi Manisius. Manisius juga sangat gembira mendengar bahwa semuanya sekarang berada di bawah kendali Zhou Fenghua. Zhou Fenghua memintanya untuk mendesak Julie agar bertarung dengan grup Li baru besok untuk merebut kekuasaan. Manisius langsung setuju dan kemudian memberitahu Julie. Setelah Julie mengetahuinya, dia diam-diam mengagumi kebijaksanaan dan ketegasan Ji Fei. Seperti prediksinya, semuanya untuk perusahaan dan untuk merebut kekuasaan. Memikirkan rencananya dengan Ji Fei, Julie diliputi kekhawatiran. Begitu berhasil, ayah dan anak perempuan mereka akan berada dalam bahaya besar. Namun, berpikir bahwa akan lebih berbahaya baginya menjadi musuh Ji Fei, dia segera menekan semua pikirannya. Tidak ada pilihan, tidak perlu memilih, keesokan harinya. Ji Fei sedang sarapan dan hendak pergi ketika Sui Muhan tiba-tiba memanggil Ji Fei. Li Ruoxi tahu bahwa Sui Muhan ada urusan, jadi dia keluar dan masuk ke mobil untuk menunggu Ji Fei. Sekarang ada banyak orang yang menyelidiki akun Anda di balik layar, dan tujuannya sepertinya untuk mengetahui sumber uang di akun tersebut.
Sui Muhan memandang Ji Fei dan mengingatkan. Senyuman muncul di bibir Ji Fei. Ya, biarkan mereka menyelidikinya. Saya akan memberi mereka kejutan. Sui Muhan mengangguk. Berhati-hatilah. Bagus. Ji Fei selesai berbicara dengan sangat bebas dan berjalan menuju mobil Li Ruoxi. Sui Muhan merasa rumit dan lebih khawatir. Saat ini, pintu masuk grup Li yang baru telah menjadi pasar sayur. Bersambung.